Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Perencanaan Keuangan ingin menyampaikan presentasi dari kelompok kami, yakni yang berjudul Menggunakan Laporan Keuangan dan Anggaran. Berikut pokok pikiran yang akan kami bahas pada materi chapter 2 kali ini. Yang pertama, memahami hubungan antara rencana keuangan dan laporan. Yang kedua, siapkan neraca pribadi. Yang ketiga, buat laporan pendapatan dan pengeluaran pribadi. Yang keempat, kembangkan sistem pencatatan yang baik dan menggunakan rasio untuk mengevaluasi laporan keuangan pribadi. Yang kelima, buat anggaran kas dan gunakan untuk memantau dan mengontrol pengeluaran. Yang terakhir yang keenam yakni menerapkan konsep nilai waktu uang untuk menempatkan nilai moneter pada tujuan keuangan. Baiklah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yakni Latifah Zahra dengan NIM terakhir 046, Nanda Handayani dengan NIM terakhir 077, Diajeng Aminah dengan NIM terakhir 088, dan Muhammad Sukmadi Cara dengan NIM yang terakhir 104. Baiklah, subbab yang pertama yakni memahami hubungan antara rencana keuangan dan laporan. Baiklah, pada gambar kali ini yakni rencana keuangan seperti mengevaluasi dan merencanakan pengeluaran besar, kelola kredit, amankan pertanggungan asuransi yang memadai, menetapkan program tabungan atau investasi, kelola tunjangan karyawan, kurangi pajak, melaksanakan program pensiun, dan meminimalkan pajak properti. Hal ini berhubungan dengan anggaran, yakni memantau dan mengontrol pendapatan, biaya hidup, pembelian, dan tabungan setiap bulan. Selanjutnya, yakni hal ini memiliki feedback tersendiri pada keuangan pernyataan keuangan, seperti hasil keuangan aktualnya, neraca keuangan, dan laporan pendapatan dan pengeluaran. Baiklah, yang selanjutnya yakni menyiapkan neraca pribadi. Neraca memiliki 3 bagian yang secara bersama-sama merangkum gambaran keuangan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah buying yang dimiliki. Cara yang berguna untuk mengelompokkan aset adalah berdasarkan karakteristik dan kegunaan yang mendasarinya. Ini menghasilkan 4 kategori besar, yakni aset liquid, yang merupakan aset keuangan berisiko rendah yang dimiliki dalam bentuk uang tunai atau instrumen yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat, dengan sedikit atau tanpa kerugian nilai. Yang kedua, investasi, aset yang diperoleh untuk mendapatkan pengembalian daripada menyediakan layanan. Yang ketiga, properti nyata dan pribadi, aset berwujud yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua aset terlepas dari kategorinya harus dicatat di neraca pada saat ini atau nilai pasar wajar, yang mungkin sangat berbeda dari harga pembelian aslinya. Nilai pasar wajar adalah nilai aset yang sebenarnya, atau seperti uang dalam rekening giro, atau harga di mana aset tersebut dapat secara wajar diharapkan untuk dijual di pasar terbuka, seperti mobil bekas atau rumah. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, aturan panduan profesi akuntansi, aset muncul di neraca perusahaan pada biaya, bukan pada nilai pasar wajar. Salah satu alasan disparitas adalah bahwa dalam bisnis, nilai aset sering menjadi bahan perdebatan dan ketidakpastian. Pengguna laporan mungkin memiliki tujuan yang berbeda dan akuntan suka bersikap konservatif dalam pengukurannya. Untuk tujuan perencanaan keuangan pribadi,
pengguna dan pembuat laporan adalah satu dan sama. Selain itu, sebagian besar aset pribadi memiliki nilai pasar yang dapat diperkirakan dengan mudah. Yang kedua adalah kewajiban atau hutang. Kewajiban memiliki hutang individu atau keluarga. Kewajiban umumnya diklasifikasikan menurut jatuh tempo. Yang pertama, kewajiban lancar atau jangka pendek. Setiap hutang yang saat ini terutang dan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dari tanggal neraca, contohnya termasuk biaya untuk barang habis pakai, tagihan utilitas, sewa, premi asuransi, pajak, tagihan medis, tagihan perbaikan, dan total kewajiban kredit rekening terbuka. Saldo terutang terhadap jalur kredit yang telah ditetapkan atau biasanya melalui pembelian kartu kredit. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Hutang yang jatuh tempo 1 tahun atau lebih sejak tanggal neraca. Kewajiban ini biasanya mencakup hipotek, real estate. Sebagian besar pinjaman angsuran konsumen, pinjaman pendidikan, dan pinjaman margin yang digunakan untuk membeli sekuritas. Yang ketiga yakni kekayaan bersih atau perbedaan antara aset dan kewajiban. Jumlah kekayaan yang sebenarnya atau ekuitas yang dimiliki individu atau keluarga dalam aset dimiliki mewakili jumlah uang yang dimiliki setelah menjual semua aset yang dimiliki dengan perkiraan nilai pasar wajar dan melunasi semua kewajiban, atau dengan asumsi tidak ada biaya transaksi, di mana setiap neraca harus menyeimbangkan sehingga total aset sama dengan total kewajiban ditambah kekayaan bersih. Hubungan akuntansi antara ketiga kategori dalam persamaan neraca dan dinyatakan sebagai berikut. Total aset sama dengan total kewajiban plus kewajiban bersih. Kekayaan bersih sama dengan total aset dikurang total kewajiban. Berikut terdapat juga format dan persiapan neraca. Yang pertama, buatlah daftar aset Anda pada nilai pasar wajarnya pada tanggal Anda mempersiapkan neraca. Yang kedua, daftar semua kewajiban lancar dan jangka panjang. Yang ketiga, hitung kekayaan bersih. Baiklah, yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Nanda. Selanjutnya yaitu laporan pendapatan dan beban, di mana laporan pendapatan dan beban sendiri yaitu menangkap berbagai transaksi keuangan yang telah terjadi selama periode waktu tertentu, yang biasanya dalam satu periode bisa 1 tahun atau 1 bulan. Laporan pendapatan dan pengeluaran atau beban memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pendapatan, di mana pendapatan merupakan penghasilan seseorang yang diterima sebagai upah, gaji, bonus, dan komisi. Pendapatan juga bisa didapatkan dari bunga dan dividen yang diterima dari tabungan dan investasi, atau dari hasil penjualan aset seperti saham dan obligasi. Yang kedua yaitu pengeluaran atau beban. Pengeluaran di sini dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap merupakan pengeluaran yang telah ditentukan sebelumnya atau dari kontrak yang melibatkan pembayaran yang sama setiap periodenya. Kemudian biaya variabel yaitu biaya yang melibatkan jumlah pembayaran yang berubah-ubah dari satu periode waktu ke periode berikutnya. Yang ketiga yaitu surplus atau defisit kas. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan Anda surplus atau defisit, maka dapat mengurangi total pengeluaran dari total pendapatan
untuk periode tersebut. Jika hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan dan kelebihan uang tunai, maka itu disebut dengan surplus kas. Sedangkan jika pengeluaran Anda melebihi pendapatan, maka Anda memiliki defisit kas. Selanjutnya, bisa kita lihat dalam laporan penghasilan dan beban. Dalam bagian penghasilan dapat berupa upah gaji, penghasilan wira swasta, bonus atau komisi, pendapatan investasi, pensiun ataupun anuitas, dan juga dapat berupa penghasilan lain-lain, di mana jumlah penghasilan ditotal menjadi total pendapatan. Kemudian dalam bagian pengeluaran dapat berupa perumahan, keperluan, angkutan, medis, pakaian, pajak, peralatan, furnitur, atau pembelian besar lainnya. Juga dapat berupa rekreasi, hiburan, dan juga item lainnya, di mana nanti pengeluaran ditotal menjadi total biaya. Kemudian dari total pendapatan dan total biaya, ketika total pendapatan lebih besar, maka disebut dengan surplus kas. Dan apabila total biaya lebih besar daripada total pendapatan, maka selisih tersebut disebut dengan defisit kas. Selanjutnya yaitu mengembangkan sistem pencatatan yang baik dan menggunakan rasio untuk mengevaluasi laporan keuangan pribadi. Yang pertama ada mengelola catatan keuangan. Berikut langkah-langkah untuk mengelola catatan keuangan. Yang pertama, simpan daftar dokumen keuangan yang utama atau yang penting. Semua catatan termasuk rekening bank, kartu kredit, rekening investasi, akta STNK, dan dokumen penting lainnya. Yang kedua, perbarui dokumen penting. Yang ketiga, simpan catatan untuk tujuan pajak dan asuransi. Simpan catatan pajak dan tanda terima terkait selama 3 hingga 7 tahun. Jangan membuang dokumen keuangan apapun, misalnya tanda terima untuk renovasi rumah, karena mungkin saja dokumen tersebut diperlukan untuk mendukung klaim asuransi. Yang keempat ada tinjau rencana keuangan Anda. Tinjau kinerja investasi Anda dan evaluasi dana pensiun, serta hitung kembali kekayaan bersihnya. Yang kelima ada pastikan keluarga Anda dapat menemukan dokumen penting. Jika sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan, semisal terjadi kecelakaan atau meninggal dunia, maka salah satu anggota keluarga Anda dapat menemukan catatan dokumen penting tersebut seperti asuransi. Atau simpan dokumen penting di komputer yang menggunakan sandi agar salah satu anggota keluarga Anda dapat mengaksesnya. Yang keenam, buang dokumen dengan aman. Hancurkan dokumen yang tidak dibutuhkan yang memiliki identitas atau informasi keuangan di dalamnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya disalahgunakan oleh pihak lain. Dan yang terakhir ada atur ulang keuangan Anda setidaknya setahun sekali. Mengatur ulang keuangan ini sangat penting karena Anda harus mengatur ulang keuangan Anda dengan menjadwalkan tanggal yang mudah diingat. Selanjutnya yaitu menganalisis rasio. Menghitung rasio keuangan tertentu dapat membantu kita mengevaluasi kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Ada 4 rasio pengelolaan uang yang penting kita ketahui. Yang pertama ada rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat exposure kebangkrutan. Untuk mencari rasio solvabilitas, caranya dengan
total kekayaan bersih dibagi dengan total aset. Yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan membayar hutang lancar. Untuk mencari rasio likuiditas ini dengan cara total aset likuid dibagi dengan total hutang lancar. Yang ketiga ada rasio tabungan. Rasio tabungan menunjukkan jumlah relatif surplus kas yang dicapai selama periode tertentu. Untuk mencari rasio tabungan dengan cara surplus tunai dibagi dengan penghasilan setelah pajak. Yang terakhir ada rasio layanan utang. Rasio layanan utang memberikan ukuran kemampuan untuk membayar hutang dengan segera. Untuk mencari rasio layanan utang ini dengan cara total pembayaran pinjaman bulanan dibagi dengan pendapatan kotor bulanan sebelum pajak. Materi selanjutnya adalah membuat anggaran kas yang digunakan untuk memantau dan mengontrol pengeluaran. Selanjutnya yaitu anggaran kas. Anggaran kas dapat membantu dalam mempertahankan informasi yang diperlukan untuk memantau dan mengontrol keuangan, memutuskan bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk mencapai tujuan keuangan. Anggaran juga dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu sehingga dapat meningkatkan dana yang dialokasikan untuk tabungan dan investasi, serta anggaran dapat mencapai tujuan keuangan dalam jangka panjang. Dalam proses penganggaran terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu peramalan pendapatan. Langkah pertama dalam mempersiapkan anggaran kas adalah memperkirakan pendapatan untuk tahun yang akan datang. Yang kedua, peramalan pengeluaran. Langkah kedua dalam proses penganggaran kas adalah menyiapkan jadwal perkiraan pengeluaran untuk tahun mendatang. Ini biasanya dilakukan untuk menggunakan pengeluaran aktual dari tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir yaitu finalisasi anggaran kas, membandingkan pendapatan yang diproyeksikan dengan pengeluaran yang diproyeksikan. Materi terakhir yaitu menerapkan konsep nilai waktu uang untuk menempatkan nilai moneter pada tujuan keuangan. Nilai masa depan. Nilai di mana suatu jumlah hari ini akan tumbuh jika menghasilkan tingkat bunga tertentu selama periode tertentu. Nilai masa depan terbagi menjadi dua. Yang pertama, nilai masa depan dari jumlah tunggal. Rumusnya, future value sama dengan amount invest dikali future value factor. Contohnya seperti yang ada di buku, jika seseorang menghemat $5.000 untuk uang muka pembelian rumah dan berencana untuk menginvestasikan jumlah tunggal sebesar 5% selama 6 tahun, maka bunga pada lampiran A seperti yang ada di buku adalah 1.340 dalam 6 tahun. Maka yang harus dimiliki yaitu jawabannya nilai masa depan sama dengan $5.000 dikali 1.340 sama dengan 6.700. Yang kedua yaitu nilai masa depan dari anuitas. Rumusnya yaitu yearly saving sama dengan future amount of money this year per future value annuity factor. Contohnya seperti yang ada di buku, jika seseorang melakukan investasi tahunan yang sama yang akan tumbuh menjadi tambahan $38.300 yang dibutuhkan untuk uang muka rumah dalam 6 tahun sambil menghasilkan 5% setahun. Lampiran B seperti yang ada di buku memberikan faktor anuitasnya 6.802. Investasi tahunan yang sama yang dibutuhkan adalah jawabannya yearly saving sama dengan $38.300 per 6.802 sama dengan $5.630,7. Selanjutnya yaitu nilai sekarang atau present value. Present value adalah beberapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Present value terbagi menjadi dua. Yang pertama nilai sekarang dari jumlah tunggal. Rumusnya present value sama dengan future value dikali present value factor. Contohnya seperti yang ada di buku, jika seseorang memiliki dana pensiun sebesar $300.000 dalam 25 tahun dengan melakukan setoran lump sum hari ini yang sama akan menghasilkan 5% setahun. Di lampiran C di buku memberikan faktor nilai sekarang sebesar
0,295. Deposit akan menjadi jawabannya nilai saat ini sama dengan $300.000 dikali 0,295 sama dengan $88.500. Yang kedua, nilai sekarang dari anuitas. Rumusnya yaitu annual withdraw sama dengan initial deposit per present value annuity factor. Contohnya seperti yang ada di buku. Jika seseorang berhasil mengumpulkan $300.000 untuk masa pensiun dan ingin melakukan penarikan tahunan yang sama selama 30 tahun ke depan dan menghasilkan 5% menggunakan faktor anuitas sekarang yaitu 15.373, penarikan tahunan yang sama adalah jawabannya annual withdraw sama dengan $300.000 dibagi 15.372 sama dengan $19.514,73. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.